Review manga One Piece chapter 1146. Let's go! Manga One Piece chapter 1146 diberi judul Pergerakan di Tengah Keheningan. Apa nih guys? Dan di cover story kita bisa melihat di sini ada Ulti, ya kan Ulti kan, yang berusaha memohon kepada Yamato karena dia telah berhasil menyelamatkan si Peitan. Dia memohon kalau pengen jadi pengikutnya. Jadi intinya dia nih memohon kepada Yamato supaya dia bisa menjadi orang yang loyal. Jadi pengikutnya Yamato lah. Jadi si Yamatonya rada risih gitu lah ya kira-kira ya. Iya nggak sih? Gue rada goblok bahasa Inggrisnya. Di sini Usopp, Jinbe, Nami, dan si Kolon kaget karena hadirnya si Gunko di atas kapal mereka. Berhadapan dengan musuh, kau ini siapa? Kata Usopp. Jadi kau, kata Jinbe. Salah satu dari penyusup itu, kata Nami. Penyusup? Kolon sampai kaget ya. Kau orang yang menculik anak-anak kan? Kata Nami gitu. Jadi kau manusia penyusup? Kata Usopp gitu. Yang melukai para penjaga kastil itu. Kau bilang aku ini manusia, kata si dengan gampangnya. Dan dia mengira kalau dia sendiri itu bukanlah seorang manusia. Di sini uniknya ada satu panel sendiri di mana sebelahnya Gunko itu adalah Brook. Apakah mereka ini punya hubungan yang spesial? Karena Brook itu cuma tanda tanya doang nih. Apa coba maksudnya? Kata si Gunko, kami adalah dewa. Dewa, kata Usopp. Dia ngomong kayak Enel dan Tenryubito. Dan apa yang sebenarnya diinginkan para dewa dari anak-anak di Elbaf, kata Nami gitu. Yang intinya dia kesel lah karena telah menculik banyak anak-anak di Elbaf guys. Ya, mereka teman-temanku, kata Kolon. Kemana kau akan membawa mereka, katanya gitu. Kembalikan mereka. Terlihat ya, anak-anak ini masih tertidur sambil berjalan. Jaga ucapanmu bocah, kata si Gunko gitu. Akan lebih baik jika kami bisa menculik mereka. Tapi dengan ukuran mereka itu, nih di sini si Gunko menceritakan tentang apa yang sebenarnya mereka rencanakan kepada para anak-anak ini. Di sini Franky berusaha untuk mengalahkan ketakutan itu, yang salah satunya awan ya guys ya, menggunakan radical beam gitu bersama dengan si Replay. Di sini ada Bonnie sama Lilith juga. Di sini dijelasin juga sama si Gunko guys ya. Salah satunya pilihan kami adalah membuat mereka berjalan sendiri dan mengantar mereka ke rute yang paling tepat menuju ke Marijoa. Maksudmu Tanah Suci Marijoa, kata Nami gitu. Jangan bilang kau seorang Tenryubito, menurut Jinbe. Apa? Kau salah satu dari mereka? Di sini Usopp panik banget ya. Tunggu dulu, kau nggak terlihat seperti orang yang pernah kami lihat sebelumnya, kata si Usopp. Di sini si Brook kayaknya tahu sesuatu. Aku pikir mungkin posisinya lebih tinggi dari itu. Mungkin kau bagian dari God's Knight atau pasukan dewa. Tepat sekali, kata Gunko. Dan dengan cepatnya si Gunko di sini berusaha untuk menyerang Usopp. Jadi kau ingin bocah-bocah itu untuk menjadi budak? Tapi kaget dan berhasil dihindari sama Usopp. Tanda panah apa ini? Kata si Usopp gitu guys. Panik lah pasti Usopp ya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Zeus, di sini Nami udah memanggil Zeus. Hei Nami, apa kau memanggilku? Di sini Nami lagi bersiap untuk menggunakan jurus ya guys ya. Hei, tanda panah ini mengikutiku. Menjauh dariku. Di sini Usopp bener-bener panik karena diikutin sama tanda panah milik kekuatannya si Gunko itu guys ya. Thunder Shark. Di sini Nami berusaha untuk menyerang Gunko. Tapi dengan gampang ya, Gunko membalikan serangannya itu. Apa? Suatu hari dunia ini akan menghilang, kata si Gunko. Atau setidaknya itulah yang seharusnya terjadi. Nami, lari! Di sini si Zeus nggak bisa mengendalikan diri karena serangannya berbalik ke arah Nami sendiri guys. Dan akhirnya Nami kena setrum, kena sengatan dari serangannya dia sendiri. Dan bahkan sampai-sampai si Zeus nangis. Maaf Nami. Tapi dengan santainya Gunko ya. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ekspresi dari Gunko kayak gimana. Itu mengenaiku kan. Oh jadi serangannya itu mengenai si Brook. Bukan mengenai si Nami. Nami malah ngesip aja tuh. Tunggu. Itu mengenaiku, kata si Brook gitu. Tetapi beberapa manusia menyadari ini. Terima kasih, kata si Zeus. Gue lupa ngebaca ini. Terlihat di sini ada beberapa flashback di mana di sini ada Dr. Clover, ada ibunya Robin dan Dr. Vegapunk.
Beberapa manusia menyadari ini dan membuatnya diketahui oleh dunia. Di sini, Usopp juga berusaha untuk menyerang Gunko. Tapi, apa yang terjadi? Rasakan ini. Berhasil ditembakin sama Usopp. Jangan pikir kami takut pada Tenryubito, sialan, kata si Usopp gitu. Tapi, yang mengejutkannya di sini, Gunko berhasil meregenerasi tubuhnya yang telah hancur terkena serangan Usopp. Wah, Usopp, apa harus separah itu? Di sini Usopp udah panik, setengah tubuhnya hilang. Aku minta maaf, kata Usopp. Ya, semua orang terkejut, panik karena melihat Gunko berhasil meregenerasi tubuhnya yang telah terkena serangan Usopp sebelumnya. Apa? Apa? Aku kasihan padanya, tapi dia beregenerasi. Itu menakutkan, kata Nami gitu. Itu benar. Kembali hidup adalah hal yang mengerikan, kata Brook yang pernah hidup kembali. Kalau sudah begini, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Apa? Nami sama Usopp kaget karena melihat tubuhnya yang benar-benar beregenerasi. Di sini Gunko menyerang Usopp, guys ya. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang, katanya. Wah, tanda panah itu lagi. Benda ini langsung mengarah ke targetnya kan? Serahkan padaku Usopp, kata si Jinbe gitu. Mengetahui kemana serangannya akan mendarat, itu aneh sekali. Ini seperti hitungan mundur. Lihat di sini latar berpindah ke Dory dan Brogy yang masih berusaha mengalahkan beberapa bayangan-bayangan ini, guys. Pertempuran besar yang akan melahap dunia akan segera dimulai, kata si Gunko sambil kita melihat ya Dory dan Brogy bertarung nih, guys. Perang yang melibatkan seluruh dunia. Tidak mungkin itu akan terjadi menurut Nami sih gitu. Jadi itulah kenapa kau ingin mengendalikan Elbaf ya. Jadi Jinbe kayaknya udah tahu apa yang dimaksud sama Gunko, guys. Aku melakukan itu karena tugas. Tapi pada akhirnya itu mungkin sia-sia. Nyawa anak-anak itu hanyalah sampah untukku. Konsep Sandra tidak berarti apapun menurut Gunko. Wanjir, bener-bener ya. Kau udah bener-bener gila, katanya. Dasar bajingan, kata Kolon yang berusaha untuk ikut menyerang, guys ya. Di sini Gunko bilang, saat waktu itu tiba, kemana para raksasa akan berpihak. Kita bisa ngelihat ya di sisi lain di sini lucu banget ada Loki yang udah kegendutan karena kekenyangan, guys. Karena habis dikasih makan banyak banget sama Luffy dan kawan-kawan di sini. Akan mengubah alur perang itu secara drastis. Jadi, tujuan para Holy Knight ini menculik anak-anak adalah pengen Elbaf itu berpihak ke pemerintah dunia. Karena kalau Elbaf ini udah bisa membantu pihak pemerintah dunia, otomatis ya peperangan akan dikendalikan sepenuhnya. Karena kan pasukan Elbaf itu bener-bener kuat, guys ya. Di sini dengan gampangnya Gunko melilit leher Kolon. Karena sebelumnya Kolon pengen berusaha menyerang si Gunko kan. Kolon, kata si Nami gitu. Tapi di sini Jinbe udah siap-siap, guys ya. Gosen Mai Gawara. Di sini juga ada si Brook Gavote. Tapi dengan gampang ya, serangan dua orang itu malah dibalikan satu sama lain sama Gunko. Jadi si Jinbe menyerang Brook, Brook menyerang Jinbe. Waduh, bahkan sampai-sampai Nami ditendang sama si Gunko. Gia, Nami, kata si Zeus gitu. Di sini Usopp sialan berusaha untuk menyerang si Gunko. Tapi dengan gampang ya Gunko menyerang Usopp menggunakan lututnya. Menggunakan panahnya dan tiba-tiba dengkulnya menyerang rahang Usopp. Dan ya intinya semua yang ada di kapal bajak laut Kolon ini berhasil dikalahkan sama Gunko. Jadi apa semuanya udah siap Killingham, katanya gitu. Waduh. Jadi Elbaf memang punya jaringan komunikasi yang sangat terbatas ya. Itu benar. Tapi sepertinya ada beberapa titik strategis di setiap desa. Kepala sekolah Kiba. Di sini latar berpindah ya ke sekolahan walrus lah intinya. Aku butuh sesuatu yang sangat keras dan penuh duri, kata si Killingham gitu. Tapi tiba-tiba si Killingham ini Killingham ini lagi bertarung sama kepala sekolah yang ada di walrus, guys. Dan kepala sekolahnya kalah dengan telak, guys ya. Gampang banget dikalahin. Tubuhku nggak bisa gerak, kata si bu guru ini, guys. Bu gurunya si Kolon. Aku hanya membuat tubuhmu masuk ke mode tidur. Kau tahu? Kata si Killingham gitu. Siput besar ini kan aku belum pernah mendengar Dengo Mushi sebelumnya. Somers, coba katakan sesuatu melalui Denden Mushi ini. Aku yakin semua orang di Elbaf akan mendengarmu. Jadi karena ditemukannya Denden Mushi yang ukuran besar, di sini si Killingham mempunyai rencana lah, kayak pengen bikin pengumuman besar yang bisa didengar oleh seluruh orang yang ada di Elbaf. Tapi maaf, tunggu sebentar Killingham.
Aku hampir selesai dengan orang ini. Jadi di sini si Somers lagi bertarung lah melawan si Saul. Saul udah bener-bener apa ya, udah terluka parah lah. Mantan Laksamana Angkatan Laut. Udah ngos-ngosan Saul ya. Yang harusnya mati di Ohara. Masih dibahas aja nih guys ya. Robin, Chopper, jangan keluar dari rambutku. Jadi Robin dan Chopper benar-benar gak bisa berbuat banyak karena melihat Saul yang udah terluka parah gara-gara abis bertarung melawan si Somers. Aku serahkan anak-anak itu kepada kalian. Kumohon. Giahaha. Berikan aku kekuatan penuh. Timber. Giahaha. Terlihat ya dengan gampangnya di sini si Saul ditumbangkan langsung sama Somers. Jadi Robin cuma bisa gini doang. Sekolah perpustakaan. Hentikan semua omong kosong. Kedamaian ini kalian itu prajurit. Wah. Ada kalanya saat para raksasa mengguncang dunia hanya dengan kekuatan mereka. Kalian akan menjadi tentara kami. Benar begitu kan Raja Harald? Harald si bajingan itu. Dia benar-benar mengacaukan semuanya. Bukankah dia seharusnya adalah seorang raja yang gemilang dan cemerlang? Jadi One Piece chapter 1145 udah selesai. 46. Feeling gua kayaknya sebelumnya tuh ada perjanjian yang dilakukan oleh Raja Harald dan juga pihak pemerintah dunia. Entah itu dengan regulasi atau aturan yang dibuat sama Raja Harald kepada anak-anak yang ngebuat anak-anak yang ada di negeri Elbaf tuh melemah. Mungkin itu konsekuensi dari perjanjian itu. Perjanjiannya yang ngebuat masa depan Elbaf tuh melemah. Itu mungkin yang disuruh sama pihak pemerintah dunia. Efek sampingnya dengan kedatangannya para Holy Knight datang ke Elbaf ini, ya anak-anak ini nggak ada yang bisa ngelawan gitu. Mungkin berbeda di era Hajrudin, Dori dan Brogy. Mereka waktu masih seumuran Kolon tuh udah terdidik jadi pasukan Elbaf yang kuat-kuat. Jadi itu aja di chapter kali ini. Kita lanjut ke chapter selanjutnya guys ya.